Dibunuh juga oleh orang Islam itu karena luar biasa. Hasan tak dibunuh, Husain dibunuh. Cuma keturunannya Husain ini namanya kalau nggak salah Sayyid atau Sarif gitu ya. Kalau yang ini disebut Sarif. Intinya ya. Iya. Jadi mereka lebih ke Husain. Masa Husain ya? Lebih ke Serna. itu pun Nabi udah punya pandangan ke depan ketika Husain itu bermain itu dicium lehernya sama Nabi kan. Kamu nanti akan mati di penggal. Jadi Nabi udah cium leher cucunya itu. Nah, itu Nabi juga kan bisa prediksi Konstantinopel. Ya punya pandangan. Wah, itu juga. Ini keturunan Nabi saat ini. Kalau jalur Husain namanya Sayyid, kalau jalan Hasan namanya Ya, ini masih ini loh. Jadi ini keturunan Hasan ya? Iya. Syarif. Ya masih di Mekah mau itu Syarif. keturunannya Hasan Husain. bukan Habib, bukan Habib. Ya tapi kan masalahnya kan itu. Padahal maksudnya Timur Tengah nih. Ali punya anak dua. Iya, maksudnya tapi kan tapi baru cuma di program. Itu di mana mereka putusnya di program itu Kalau secara belakangnya itu Ya. turutannya Maksudnya kan lagi ya gitu. Maksudnya dengan laki-laki. Iya, sebenarnya bukan langsung sama ibunya, makanya kenapa nggak pas laki kan? Ya, Supaya nggak ada, supaya putus. supaya nggak ada istilahnya tidak ada sanksi keterangan Muhammad. Kalau dia punya laki kan dia berarti nabi kan gitu loh. Betul. Makanya Tapi punya anak laki-laki kecil meninggal, namanya Ibrahim. siapa? Nabi punya anak laki-laki masih balita meninggal. Iya, makanya putus-putus semua kan. Makanya perempuan semua gitu. Kalau enggak di sini udah ada nabi dia dibawain langsung gitu dari laki gitu. Kalau itu semua ya. Iya. Udah diatur sama Udah Kayak saya terakhir ini sering mau ngulik ini ya. Kenapa Iya. Muawiyah sampai bertempur sama Ali itu saya baca-baca referensi. Bang Muawiyah itu ahli politik kok. Sama. Jadi ketika mereka sudah di Madinah itu damai, Ali gini, sudah aku kalau gitu pindah aja ke Kufah, ke Irak. Saya nggak mau lagi pertempuran darah di Madinah. Nah begitu Ali pindah, Muawiyah, loh kok pindah? Ya udah aku jadi khalifah di Madinah. Oh, Muawiyah, karena itu udah damai ya, artinya ya sudah Ali dianggap sebagai khalifahnya gitu kan. Begitu Ali pindah, loh kok Madinah kosong ya, aku khalifah di sini. Jadi trik-trik untuk mendapatkan kursi tetap pakai ayat. Iya. Dulu berarti kan Iya. ini itu udah ada yang ngejaring. Bahkan ada yang mengatakan, takdirnya gini kok piye gitu. Ali buktinya pergi. Ya, saya kan jadi khalifah. Itu. Yes, emang anulah, kita banyak istighfar aja. Mereka udah hebat-hebat. Kita nggak usah. Nah, terus pada waktu Nabi, masih masa Nabi, itu tulisan-tulisan itu dalam lontar kulit kayu gitu ya, pelepah kurma, pelana, potongan tulang itu zaman Nabi, tulisan di situ oleh Zaid sama dan Zaid juga punya, Ali juga punya gitu ya, tempat-tempat tadi yang itu Ubay, Zaid itu punya masing-masing. Ali punya sekupok, ini sekupok itu enggak. Nah terus ketika ini contoh anunya huruf-huruf saat itu ya, ini huruf surat Nabi Muhammad ke Raja Bizantin itu seperti itu. Jadi nggak ada titiknya, nggak ada yang ini di mana, ada di Turki kan?
Kertas Ya kayak kulit kayu kali, kulit kayu atau berupa kurma. Itu hurufnya ya sudah bentuk sih, cuma awalnya sudah ada awal itu. Ini ada itunya nggak? Yang nulisin surat itu siapa? Eh? Itu ada itunya nggak? Gimana? Yang nulisin surat Nabi Muhammad Ada siapa? tulisannya Ada. ada. Ya mungkin 4 orang tadi Oh. salah satunya. Tapi nggak ada tandanya bahwa yang nulis siapa sih ya. Nah ini suratnya Nabi. Nabi kan nggak bisa baca tulis. Iya, makanya ya. Jadi siapa tahu Jadi tahu dia ini ditulisin Nah, Korea misalkan. Jadi kayak ingatnya aja kan yang gitu. Emang biasa kok dari zaman dulu juga ada Nabi Isa gitu ya. Penguasa itu begitu. Kalau ngirim surat nggak pernah nulis. Tulis. Tapi didiktein ya. Ada stempelnya Nabi. Didikte. Allah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, tulisannya Muhammad Rasulullah, awalnya di atas. Itu ada stempelnya. Ini masih ada. Barangkali yang sudah pernah ke Museum Turki kali ada di sana. Itu semua ya. Kenapa? Itu semua Itu di ya. masalah majalah Majalahnya. Enggak, maksudnya Dari dari semua semua Nabi Pak. di Turki. Mungkin aku Nggak tahu ya. baca ininya ada di mana, tapi kebanyakan di Turki Enggak, maksud saya nggak diambil alih sama suaminya. sama Madinah. Ada museum Rasulullah. Karena waktu itu Turki Utsmani cukup lama, 8 abad kan. Malah yang dipegang Turki itu aman. Justru yang ada di Mekah itu banyak situs yang dihancurin. Aku juga heran. Jadi aku pas haji itu diajak keliling, itu Pak tempat perjanjian Hudaybiyah. Nah, kok semak-semak ya dulu ada tubuhnya, tapi dihancurkan sama Saudi. Nggak tahu maksudnya. Kayak yang di Jambi gitu. Kalau di Indonesia udah pasti banyak. Iya kan? Juga. Mungkin di sana takutnya gitu Supaya takut diluarin kali, maksudnya takut ada yang bawa di situ. Dulunya sama Turki Utsmani dibangun tubuh itu yang Hudaybiyah dan Sengaja. Soalnya yang sekarang banyak orang Indonesia. Mungkin ya, mungkin Soalnya kalau kita apa aja di ini, Jadi makan makan aja aja gitu. iya. pertimbangannya itu Pak. Ya. Ada 260 situs ada dihancurin. Terus masa Abu Bakar, nah ini ketika Abu Bakar berkuasa terjadilah perang Yamamah. 70 qari dari para penghafal Quran itu ya, para sahabat itu gugur, masuk ya para penghafal itu. Nah dengan peristiwa 70 qari itu, para penghafal Quran itu, Umar bin Khattab menghadap ke Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kan khalifah dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan menggugurkan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Nah ini dialognya bagus banget ini. Kalau dibikin dialog ya di hadisnya. Nah, yang mama ini memerangi nabi palsu. Eh, Nabi palsu ini banyak muncul di era Abu Bakar. sama yang tak membayar zakat. Iya. Perang dengan kota pokoknya. Yang Iya. kota yang bawah. Itu banyak yang kota itu. Nah, Tanya boleh nggak Pak? ya. Kan tadi kan dibilang waktu turunnya Al-Quran itu kan diwahyukan kepada Rasul gitu kan. Kan udah nanti kan Nabi yang ngasih tahu ya. Ini dicatatnya di nomor segini gitu ya. Iya betul. Itu berarti dari awal tuh udah tahu ya bahwa ayatnya akan 6.000 segini ya. Karena kan naruhnya nanti taruhnya di sini ya, nanti taruhnya di sini atau emang nggak tahu maksudnya. Jadi taruh aja di sini dulu, nanti kalau ada lagi baru itu Enggak, gimana? Nabi langsung urutkan. Misalnya Iqra gitu ya. Terus sebenarnya surat apa? Surat-surat yang Makkah ya, Makkah yang turun. Ya Nabi ya bilang ya ditaruh aja di situ, dihafalannya di situ. Terus nanti ada selipan lagi tambah lagi. Jadi, Oh, Apanya? jadi bukannya tahu bakal ada 6.000 Enggak. ya enggak. Cuman taruhnya setelah surat ini ya, taruhnya sebelum ini gitu. ya dia ngomongnya gitu di sejarahnya. Taruh ayat ini setelah ayat itu. Ya, para 4 orang tadi. Oh ya ini setelah ini, setelah ini. Terus dihafal. Tulis itu hanya Kalau dibaca. tulis itu hanya apa? Hanya bantu aja. Tetap anunya dihafal. Makanya itu Jadi kan misalnya surat Alaq itu kan bayi pertamanya cuma 5 ayat aja. betul. Terus taruhnya kan bukan di paling depan gitu ya. Ya. Bawahnya kan wahidnya dari surah. Nah ada juga kan pembagian Makkiyah Madaniyah ya. Makkiyah itu turun di Mekah. Bukan turun di Mekah tapi periode Mekah. Namanya Makkiyah. Jadi ada yang setelah hijrah kan harusnya Madaniyah nih. Iya. Tapi Nabi ke Mekah turun ayat
namanya Madaniyah juga. Oh, karena masa itu ya. Masanya di Madinah. Jadi sebetulnya intinya itu periodenya ya, Pak, Periodenya, bukan lokasinya. bukan gitu ya. lokasinya. Oh. Tapi orang menyebutnya Makkiyah Madaniyah. Gitu. Ya makanya kita harus belajar supaya Iya, iya. nggak terjebak. Berarti ngumpulin bukan itu urutannya di masa ini ya kan ya? Masa Abu Bakar mengumpulkannya. Mengumpulkan, tapi untuk per ayat dari satu Nabi, ini, itu udah Nabi Nabi. memang Sudah ngumpulin. sudah ngumpulin dan satu ini dua ini gitu ya. Betul. Surat-suratnya itu. Nah, memang makanya masih ada perbedaan seperti Ali itu menganggap Al-Anfal sama Al-Taubah itu satu surat. Itu menurut Ali Oh, kesambung ya Pak ya maksudnya. sambung. Karena nggak ada basmalahnya kan di situ. Tapi ada yang lain-lain menganggap enggak, itu dipisah beda ayat. Ya, makanya seperti tadi kata si siapa namanya Ade Armando, satu versi, bukan ada banyak versi. Ya memang awal-awalnya saya cerita apa adanya seperti ini. Jadi 70 Quran itu meninggal, akhirnya Umar mengusulkan dan kemudian Abu Bakar keberatan. Kan Nabi nggak melakukan itu. Abu Bakar ya tekstual juga, model tekstual. Nabi kan nggak menyuruh kita bukukan. Umar pakai rasulnya terus. Iya, sekarang sih aman, tapi kalau nanti pada meninggal, Distorsi, ya, Nah. distorsinya kan banyak. Saya meninggal, bilang juga jadi Abu Bakar itu masih tekstual, nggak mau ngotot juga, tapi dibujuk berkali-kali akhirnya setuju. Alhamdulillah setuju ya. Jadi Abu Bakar akhirnya setuju. Terus kemudian ini kerja besar nih. Nah, Abu Bakar, oke kalau gitu kita panggil lagi tuh pengumpul penulis tadi diketuai oleh ya Zaid bin Habib mengumpulkan dan jadi ketuanya si Zaid jangan diurutkan itu lembaran-lembarannya tadi menjadi satu mushaf. Jadi Al-Quran menjadi satu mushaf itu pada zaman Abu Bakar. Zaman Nabi belum ada. Makanya itu benar kalau orang ngomong zaman Nabi belum ada mushaf Quran. Benar, walaupun orang liberal itu maksudnya untuk merusak kita ya. Tapi kalau yang nggak belajar ya makan juga. Tapi kalau kita ya memang betul, tapi nggak begitu maksudnya. Memang belum ada mushafnya sudah dihafal di hati, di pikiran, ditulis, dikumpulkan baru di masa Abu Bakar. Memang betul seperti itu. Nah terus beda lagi kalau waktu Umar nggak ada perubahan. Nah maksudnya mushaf seperti itu. Umar itu ekspansi teknologi pertanian itu dikembangkan, Baitul Mal dikembangkan. Nah pas Utsman itu masalahnya beda lagi. Jadi ketika wilayah itu sudah tersebar luas, begitu ganti ke Utsman, itu banyak peristiwa begini. Orang membacanya itu beda-beda. Itu gurunya sana ngajarinya seperti ini, gurunya sana gini. Ada banyak. Nah tadi saya jelaskan, memang ada banyak bacaan di Al-Quran itu. Bahkan ada 7 huruf ya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf, harfin. Kemudian maksudnya huruf itu nanti kita pelajari. Ada 40 makna. Kemudian berulang kali mendesak Nabi minta ditambah, akhirnya diturunkan 7. Nah 7 itu bisa berarti 7. Bahasa Arab 7 itu bisa berarti banyak. 7. Misalnya 7 lapis langit itu bisa 7 beneran atau lapisnya banyak. Nah ini permintaan Nabi sendiri. Sehingga ada yang mengartikan 7 huruf itu 7 bahasa. Nah ini kita lihat di belakang. Jadi ada bahasa Quraisy, bahasa Hudar, bahasa Saqif, Hawazin itu beda semua. Quran diturunkan kepada 7 bahasa itu. Ini mungkin maksudnya itunya doang kali Pak. Maksudnya kayak Sunda sama Jawa gitu kan. Kalau Jawa oh gitu. Kalau hurufnya kan ada sama kan. Makanya begitu banyak yang begitu. Tapi memang 7 bahasa ya. Kayak misalnya Kalau bahasa dalam ya, bahasa beda banget ya. Cirebon, Sunda. Ada yang bilang dialek. Tapi ada juga memang bahasanya beda. Karena memang ada ayat Quran. Ketika dibaca itu Umar nggak tahu artinya. Oh, berarti benar-benar Iya, kata yang bahasanya berbeda. beda. Ya, jadi pada waktu itu kalau Fatih sama Umar nggak tahu Fatih itu apa artinya. Terus tanya orang Badui, orang Arab yang Fatih itu sama dengan membuat. Nah itu bukti bahwa memang waktu itu ya memang bahasanya ada 7 itu. Makanya
makna 7 huruf itu diartikan dialek atau diartikan apa, yang paling penting bahasa memang. Nah, pada waktu terjadi perbedaan itu sampai ada salah-salahan. Wah, kamu kafir, Quran mana itu? Padahal karena beda tadi. Jadi bisa dibayangin ketika ada orang Cirebon datang, dikasihlah sama Nabi bahasa Cirebon. Ketika orang Bogor datang, dikasihlah Quran bahasa Bogor. Ketika orang Banten datang, dikasihlah Quran bahasa Banten. Kira-kira gitu ilustrasinya. Nah, pada waktu Utsman, ketika mereka bertemu itu saling menyalahkan, kamu keliru Quranmu, yang benar ini. Wah, rame. Akhirnya Utsman mengambil kesimpulan, kalau gitu kita jadikan satu saja. Dipilihlah bahasa Quraisy. Nah, itu bukan yang dipilih. Yang Hawazin Kinana itu dibakar. Termasuk mushafnya Ali itu dibakar. Makanya Syiah kan sering ada itu mushaf Ali. Yang kita ya jujur memang ya ada, tapi sudah dibakar dan di sini memang udah dibakar kan? Sudah dibakar dan sudah close. Alinya memang ikhlas gitu, kan dibakar. Alinya ada di Ya, situ. case close lah sudah. Ya sudah close. Jadi si Ali juga ngomong begini. Nah ini ya. Jadi Utsman itu memerintahkan agar apa yang dipersilakan Zaid ketika itu supaya ditulis dalam logat dalam bahasa Quraisy. Karena memang waktu itu bahasa Quraisy mungkin bahasa yang paling kota gitu ya, bahasa yang keturunan leluhurnya Nabi gitu kan. Nah kemudian meninggalkan 6 bahasa yang lain. Yang lain tadi sudah dihapus, dimusnahkan, musnahkannya dimusnahkan. Itu keputusannya Utsman dan diterima secara bulat oleh umat Islam. Ini makanya kadang-kadang Quran yang datang ini Mushaf Utsmani ya, karena memang diputuskan oleh Utsman, yang lainnya dibakar. Mushaf Utsmani. Nah dan di situ juga jadi ini yang harus ditolak begini. Dalam Quran terdapat yang bukan Quran, salah. Semua Quran adalah Quran. Terus Abu Bakar, Utsman, Umar telah mengubah Quran, ini juga salah. Ya, enggak, jangan begitu. Jadi ada Akamil tadi gitu, banyak versi. Ya memang banyak versi, tapi udah dibakar, artinya sudah selesai gitu loh. Terus ada beberapa Quran yang tidak ditulis, nah ini juga nggak ada, semuanya sudah ditulis. Makanya si A itu nambahkan ada ayat ini, surat ini, itu sudah nggak mungkin ya. Tapi ya namanya dagangan laku juga. Nah di sini Ali berkata ini Ali nih, orang Syiah harus membaca ini. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, jauhilah sikap berlebihan bermusuhan terhadap Utsman dan perkataanmu bahwa dialah yang membakar mushaf. Demi Allah, ia membakarnya berdasarkan persetujuan kami, termasuk Ali, sahabat-sahabat Rasulullah. Seandainya yang menjadi penguasa atau khalifah pada masa Utsman adalah aku, kata Ali, tentu aku pun berbuat terhadap mushaf-mushaf seperti itu, seperti yang dilakukan Utsman. Jadi kalau aku jadi khalifah ya tak bakar semua itu, tinggal satu aja supaya nggak rame. Ya ini titik kritis. Kalau kita nggak belajar ini, Ade Armando ngomong gitu, kemakan ya sudah habis. Memang benar yang diomongkan, memang banyak versi, tapi sudah selesai kasusnya. Dan memang nggak ada faktanya juga. Iya. Iya, memang nggak ada yang kesini selain Utsmani gitu. Mushaf yang dia ributin Ada dari bakar. Ya, ada makanya. Tapi kalau cuma Syiah kan masih punya katanya. Yang kan katanya. katanya makanya. Ya sekarang lebih banyak lah kayaknya. Iya, ada alat yang ya kayak lagu Indonesia Raya kan ada tiga stansa. Yang dua udah dihapus kan, ya sudah selesai. Tapi kan sekarang dimunculkan lagi ADMS. Ya, tapi untung nggak rame ya. ADMS stansa dimunculkan lagi. Karena mungkin kalau nambahin lagi juga kita makan lagi ya. Orang sudah malas kali, repot gitu kan. Tapi memang bukan soal ADMS kalau soal itu ya, memang harus kembali kepada pemerintah. Pemerintah harus Pemerintah yang ada. sama seperti Sama Utsman. seperti Iya. Untung nggak rame. Untung nggak rame. Kalau bagian dari sejarah boleh lah. Ya. Iya, sejarahnya bahwa dia memang teksnya banyak gitu. Tapi kalau Quran jangan lah.
Nah ini orang liberal itu begitu tugasnya, membuat ragu umat Islam. Dia ngomong ilmiah, ya memang banyak versi betul, tapi orang model maksudnya nggak gitu. Dia ingin bikin ragu. Campur ada yang benar dengan yang salah. Nah, dia itu membuat Sebenarnya ragu. ada yang salah Gak diomongin masa itu sudah dimusnahkan kan gak ada. Nggak ada. Gitu kan. Jadi dia dipotong di situ, kan. Jadi bikin ribut. Tujuannya memang itu dibayar untuk bikin ribut. Oh, nah, makanya ini belajar ini penting ya. Kalau nanti ada yang begitu, bapak jawabnya ya pakai materi ini aja. Ini loh faktanya seperti ini. Kalau diceritakan itu, Terus logikanya nyambung kok. Artinya kalau kita memahaminya juga bahwa hari ini sampai hari ini atau sampai hari kiamat ya sampai ya cuma Mus'haf Utsmani ini yang ada. Ya kan? Kalau ada lagi yang lain ini ya berarti ya keluar dari. Iya dia struktur pabriknya di Saudi Arabia kan ada di kan ada pabriknya dia keluar ini kan. Dan faktanya bukan soal sekedar tulisan ya kalau saya lihat. Tapi ada penghafal kan ada juga Oh, orang iya. yang saat terakhir-terakhirnya terkini ada orang muslimah yang bilang tapi ngapain dihafal gitu kan. ya, ya. Nah, ini kan dijawab tuh sama Felix Shaw, sama Saradi bahwa untuk autentifikasi ini kan ada yang menghafal, Iya. ada yang menghafal, Iya. cuma bacaan bisa dikarangkan. Iya. Tapi kalau jago nulis juga bisa ditulis ini. Kan cetakan bisa Iya, diubah ya. iya. Kan ada apa? Kalau Kalau sejauh ini kan saya Beda. detik ini tidak Iya. ada Dan perubahan. itu menarik ke historikalnya ke sejarah yang sampai ini. Bermula kan dari hafalan sebenarnya. Nanti kan di akhir zaman juga ayatnya pada hilang kan? Iya. Yang tinggal yang menghafal doang. Iya. Kembali ke asal ya. Iya. Nah ini tulisan awal. Pak, kalau itu benar nggak Pak? Ada hadisnya nggak yang memang apa? Bahwa nanti pada akhir Iya, zaman memang ada. ayatnya bakal hilang gitu. Ya ada. Mungkin bukan hilang kali, sengaja dihilangkan oleh Nah manusia. itu nggak tahu ya tafsirnya gimana ya. Ini awal yang katanya milik Ali. Dinisbahkan ke Ali itu, jadi nggak ada titik, nggak ada. Jadi bak tak tak itu sama ya. Bak Iya, tak tak iya, itu sama. katanya gitu ya nyatanya. Seperti itu. Ya, betul. Iya. Nah ini ini arsip nasional Yaman, ada di Yaman ini. Boleh. Ada di Yaman. Nah mulai ini ada tanda pemisah surat nih. Bapak itu walaupun apa nggak familiar bisa baca ini. Iya iya. Yang menurut Nah, nanti nggak baca. baca surat baru gitu ya. Walaupun Kecuali nggak kan ada. apa apa yang nggak ada. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, tentu bisa baca kan. Nah, Irrohmanirrohim. Bukan Irrojim kan, Irrohim juga walaupun nggak ada titiknya. Ya seperti itu. Jadi huruf itu tulisan itu hanya untuk membantu hafalan, bukan untuk utama. Nah ini sudah ulama sudah mulai nambah-nambah. Jadi bukan bid'ah, nanti ditambah kira-kira bid'ah, memudahkan orang. Nah ini juga sudah. Memang ulama akhirnya berkreasi. Nah ini kalau setiap apa ini bersama bab 1 ya awal kedua memisahkan surat dengan yang lain itu dikasih tanda itu. Oh iya. Kan mulai ditulis lagi Quran. Nah, belum ada mesin cetak kan, ditulis lagi. Oh ini ada Quran, ayatnya bisa dikasih, suratnya bisa dikasih tanda. Nah, ada tanda pemisah ayat itu ada titik-titiknya 2 gitu. Ini ada gambar dari Musa sama tanda pemisahnya itu titik-titik. Terus kemudian ada yang titiknya 3 itu. Titiknya itu pemisah ayat. Kalau dulunya ayat itu gabung terus. Kok tahu bisa? Ya karena dihafal, tahunya di situ. Nah, Quran yang versi kemudian dibikin titiknya 3 itu berarti ayat itu bisa. Gitu. Sebelumnya ya lurus-lurus saja, gitu. Tapi paham karena dihafal. Ini kreasi ulama ini bikin ayat. Nah, dari titik 4, ya tergantung selera aja. Bikin 4. Ya. Makanya kalau yang ada tentang Quran sekarang itu beda dengan zaman Nabi. Omongan itu betul, tapi untuk mengecoh kan, bukan berarti isinya itu beda. Karena yang surat Rasulullah tadi ada titik apa ya? Yang surat Rasulullah ke
itu tuh raja siapa? Ada tadi titiknya kan? Tapi ya mungkin ya, tapi bukan titik lagi. Berarti ini benar-benar buat membantu hafalan doang, makanya nggak dititikin gitu kan? Karena Iya. kalau ngirim surat ada titiknya. Tapi belum, kalau sejarahnya belum ada, mungkin bukan titik. Oh, Atau nggak ada kotoran. kali ya tadi? Ya, atau kotoran aja. Karena titik itu di masa Ali, Adu Ali namanya Adu Ali, Abdul Aswad Adu Ali. Nah ini tulisan tulisan Arab tertua nih, 267 Masehi. Jadi sebelum Nabi Muhammad, kan Nabi Isa kan 1 Masehi, Nabi Muhammad 600 Masehi kan, 571 lainnya, ini 356 sebelum Nabi wafat. Kayak begitu. Sebelah kiri itu bacaannya sebelah kanan itu. Kalau yang ahli bisa baca Bu. Tulisannya kayak gitu, tapi diterjemahkan ke kanan seperti itu. Tapi nanti bilang sama anak ibu kalau masih tulisannya kayak begitu ya berbalik begitu. Itu 1700 tahun yang lalu. Berarti kamu susah. Kamu saya butuh jatuh sama aja. Udah ada yang berbuat begitu. Enggak jelas. Terus ini kenapa jumlah huruf Al-Quran beda katanya? Ya, karena tulisan beda kan. Ini Al-Aqsorib, ini Aqsorib ini dikasih alif. Nah, makanya bisa beda hurufnya ya. Al-Majah katanya kok sama tapi kok beda-beda jumlahnya karena ada beda seperti itu. Jadi oke, itu nggak masalah ya. Kemudian saya punya ini dari perusahaan Atabi Lutfi, dia punya Al-Quran yang dibaca dengan banyak metode. Nah ini pertama kali ya tanpa saka dan titik. Bisa baca nggak ini? Ini Quran yang awal-awal seperti ini, yang Musa Osmani tadi, Musa Osmani tadi gini. Baca? Enggak ya, susah ya. Kalau yang hafal bisa ya, tapi susah ya. Terus kalau gini kebaca. Nah ini sudah mulai sakral zaman Imam Ali. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Ini enggak ada titiknya kan? Bapak nanti bisa Ya. baca ya kan? Jadi kita pun bisa, kita berarti orang Arab kan gitu ya. Berarti ini hanya bantu menghafal saja. Jadi itu zamannya Ali, jadi Ali itu kan perempuan ya. Tapi secara politik kalah sama Muawiyah, kalah jauh. Tapi dia mengembangkan tulisannya. Jadi Ali itu pintar. Terus ini mulai Ali ditambah seperti itu ada. Jadi gini, kalau A, oh A ini taruh di atas, I taruh di bawahnya gitu. Ngajarnya gitu. Ya, ayo. Dulu kan ngaji kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Kan dulu gitu. Belum ada kayak sudah yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Iya. Dapat aja Itu kan nggak gitu ya. enggak ketemu. Saya ketemu. Di Jawa kali itu mah begitu. Di Iya. Jawa menurut saya tambah saya gitu kan sekarang. Iya, itu dijawab memang. Iya. Hari sudah. Tapi enggak Jakarta. enggak ketemu Kufa. Itu kan dengar Kufa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekarang itu ada tetangga saya kalau ngaji begitu. Masih gitu. Dulu yang repot. Kalau di tempat saya nggak pelosok, itu Jumatan khotbah itu bahasa Arab. Nah, ini sudah kan. Kan makanya kalau Iya, kami ya. kalau kita ya. Enggak. Kalau berbicara bukan bahasa Quran kan. Quran yang Bicaranya itu bahasa tulisan. Arab. Iya, Bahasa iya, Quran senang sama itu. Kalau baca begini Jadi tadi kalau pusing. pulang ke kampung tuh Ya udah. cuma ada di sini kuat Nggak ngerti. yang nggak ngerti. Tapi dia khotbah bahasa Arab. Ya sebenarnya sih harusnya pakai ya. Jadi Sambilnya dia tahu. Oh Iya. Kan Ya kita kita yang salah ya. Kamu saat ke sana kan gitu. kita salah masjid. Salah Iya, salah. itu acaranya umum gitu. Jadi munculnya itu tanda sakal dulu baru titik ya. AIU-nya dulu, belum ada titik ini.
Ali 3 bulan terakhir sebelum wafat itu masih ngajar kayak gitu. Namanya Abu Awas Abu Ali. Oh, jadi waktu zaman Usman belum ada titik-titiknya. Ini zaman Kami silakan. Jadi pas zaman Siapa? Ali baru. oke lah. Dulu. Ini Ali sama Usman dah. Aman. Ini loh kendor. Itu Arif sama Sarif. Salid. Saya. Oke, selamat datang Mas. Ini ya. Saya sorry ya. Ini sebelum titik itu hanya satu doang. Nah, setelah itu dikembang zaman Ali nih. Jadi Ali itu ahli ilmu tapi kalah politik sama Muawiyah. Mulai ada tanda titik ini, namanya Marwan, Malik ibnu Marwan. Jadi tadi ya yang apa namanya? Ternyata Al-Quran itu Si- Ya. Nah di sini sama si Ade Armando, Quran itu direvisi bahasanya gitu oleh Malik. Padahal diperjelas. Padahal diperjelas, bahasanya lalu liberal. Kalau gitu. revisi itu kan dirubah. Iya. Yang diperjelas itu memperjelas. Nah itu loh dia main bahasa yang memang membuat kita itu jengkel. Aku padahal pengen Ade Armando ini kan istilahnya akademis. Kalau saya lihat ya, agama. akademis. Akademis. Itu akademis. Nah, maksudnya direvisi. Ini kan bagi akademis itu cetakan pertama dan cetakan kedua itu pasti ada revisi. Perubahan. Ada perubahan. Nah, Ya. tapi tidak akan mengubah mananya, intinya nggak akan. Cuma itu kan nggak diomongkan sama Ade Armando. Nah, itu Jalan-jalannya di situ kan. Iya. Tapi di kalangan umum. betul. Kalau Jadi umum persepsi. melihatnya seolah-olah dirubah. Iya. Makanya komentarnya orang-orang yang Kristen, oh kamu sekarang tahuan dulu katanya Bible yang nggak asli, Quran ternyata revisian. Itu komentarnya. Teman-teman saya yang non muslim ya, Kristen Katolik itu sering tanya ke saya, Nur emang bener itu banyak orang hafal Quran sekarang kok banyak pendidikan itu. Saya ngapalin Injil aja, satu lembar itu susah. Karena Injil itu satu lembar di sini saya ketemu Injil yang lain sama-sama halamannya isinya beda. Beda. Jadi nggak akan pernah kita bisa menghafal. Tapi kalau Quran itu beneran nggak sih? Dia nggak percaya kalau dia bener. Jawabannya tanya sama anak kecil bisa apa? Ada yang pernah buktiin omongan Hidayat ya? Halaman sekian pojok kanan atas. Iya. Itu Adi Hidayat Iya. sampai tempat-tempatnya aja. Tapi bener nggak tuh? Bener, Bener, kita buat video. Ya, dia ngomong itu. Oh ibu, ya jauh maaf. Pernah nggak nungguin anak yang lagi ngapalin Quran? Saya pernah nyambung stres. Maksudnya saya juga stres, dia juga Ini stres. bener, kita aja bingung. Dalam satu ruangan gini itu ada satu anak di pojok sana. Iya. Bisa aja dia ngapalin Al-Baqarah. Di situ ngapalin Al-Quran sama-sama kenceng. Tapi dia sama Iya. aja. Kita aja bingung. Tapi Nggak ngaruh. gurunya bisa. Bisa. Nggak ngaruh aja. Ini habis gini 10 orang. Ayatnya Karena dia berbeda. udah hafal. Udah. Jadi sekarang kami ya, Bapak Ibu udah bisa jawab Ade Armando ya. Katanya Malik ibnu Marwan itu merevisi Quran. Jawabannya ya memang merevisi tapi menambah jelas. Iya, memperjelas. Bukan merubah arti. Iya. Tidak merubah ya. Tapi memang bahasa dia. Kak, habis kali Pak Ali ke Abdul Malik ini berapa periode Pak? Udah lama. Ratusan. Panjang ya, berarti selama itu Abad. tidak ada artinya ya. Apa dia ratusan tahun Bu? Ini Tapi masih karena dijaga mau oleh penghafal itu ya. Jadi masih keturunan Muawiyah kalau nggak salah ya, Mak. dibentengi dengan penghafal. Jadi dia Dibentengi akan sama berubah kan. Ya, dibentengi Dinasti sama- Umayyah, dinasti. Oh. Cuma jauh ini jauh. Jauh. Jadi itu nanti kita lihat di terus. Nah zaman sekarang kebaca nggak sekarang? Baca ya, jelas ya. Ini tapi kalau ini udah mulai baca, ini lebih jelas lagi. Ini bahkan kalau apa warna sudah memakai warna. Namun baru Inna, kalau hijau itu guna gitu kan. Oh. Jadi sudah memakai Udah pakai tanda-tanda lagi. itu tanda pandang itu terkasih. ya. Dia tanda. Hijau itu guna, jadi kalau semuanya pakai hijau-hijau harus mendengung di situ. Nah,
Hijau yang mana sih Pak? Ini Pak di bawah Pak itu Pak. Oh iya iya iya. iya. Ada tanda-tanda. Oh kecil-kecil ya. Tanda dengung. Iya iya. Ini yang merah itu ya. ya. ini nah, tapi kalau ini separuh biru separuh jadi kalau biru enggak dengungnya enggak Ada kol-kola tuh dari ya dengan nafsu ini ada apa simbol Rasim ya, namanya rasim. Cara penulisan. nah itu oke kita masuk yang lebih Soal setoran. nah ibu-ibu bapak-bapak yang masuk ke kita guru kita itu ini Bu. Ini asing. Jadi yang bapak apa sekarang ini alhamdulillah itu guru asing. Nanti yang ini beda. Nah ini isu lagi nih. Kalau orang liburan ini makanan lembut untuk umat Islam. Ya, hafalin ya. Ada guru namanya Abu Amr, Nafi, Asif, Hamzah, Al-Kisai, Ibnu Amir, Ibnu Kathir. Ada 7. Nah ini Qurannya saya pinjam dari Ustaz Hanafi Lutfi, lulusan Turki, doktor ya. Nah ini gimana jadinya? Mau di slide-nya dibalik dulu. Oh ini besar. Ini ya apa? Bukan duplikat ya? Oh bukan. Slide. Besar. Ini Oh pakai ini ini. oke. Bukan duplikat ya? Nah, tapi harus di escape. Ini. Nah, coba di zoom. Ini di zoom nih, biar orang kelihatan. Kebaca Bu ya. Enggak ya. Saya pindahkan Ke penampilan. ke duplikat. Oh, duplicate. Tapi bahasa duplicate-nya. Nah, ini kalau duplicate ini. Itu besar ya? Di zoom ini. Mau diperbesar? Nah, Balik lagi. Besar. nah ya, ini ya. Tolong dibaca ya. Ini. Jadi ini aja ini aja. Dua lagi. Ayat ini oke. Kalau kita baca kan Maliki Yaumiddin itu kan. Nah, itu menurut Asim. Guru kita kan Asim sama Al-Kisai. Nah, kemudian kalau yang lain Al-Bakun itu berarti yang 5 yang lain selain Asim sama Kisai sama coba dilihat bukunya Ibnu Kathir, Ibnu Al-Kisai. Nah, jadi yang membaca Maliki itu Banyak Asim aja. sama Kisai. Yang 5 lainnya bacanya Maliki. Maknya pendek. Maknya pendek. Nah, tapi jangan dicoba-coba ya. Nanti kalau bapak baca pendek benar itu, tapi ada yang nyalain. Maliki, Maliki. Terus lagi Sirotol, ya. Ada yang bacanya bukan shit, bukan sos tapi sin, Sirotol ringan. Nah, itu yang baca siapa ini? Yang ini hanya si Hamzah ya Hamzah. Sirotol jadi ringan. Sirotol bukan Sirotol. Terus naik lagi Pak. Nah ini ghairil maghdubi alaihim. Nah, ada yang baca ghairil maghdubi alaihum. Gak salah. Ini yang baca siapa? Hamzah sama Yakub.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, yang lainnya selain Hamzah sama Yaqub itu termasuk asing kita ini 'alaihim. Jadi ilmu ini penting untuk diketahui supaya nanti kalau diserang orang liberal kita tahu duduk perkaranya. Minimal tahu ahli kiraat gimana rujukannya gitu. Iya. Tapi Iya. kalau yang dipakai ke internasional yang paling banyak itu Ya tergantung negaranya. Oh gitu. Berarti kalau Indonesia, Indonesia, Madinah, Mekah asing. Maroko bukan asing. Tapi kalau Saudinya sendiri, Apa? Saudinya sendiri. Pakai asing. Asing. Iya, Tadi makanya Saudi yang Jadi sama. kalau kita tahu nggak akhirnya. Tapi nggak berubah apa ya, alaihim sama alaihum. Nggak berubah makna. Ya, beberapa mereka. Jadi di samping 7 bahasa ya, sudah diringkas atau dipilih jadi Quraisy pun terbelah-belah lagi. Tapi jangan itu jadi isu penting gitu loh. Iya, makanya perlu kita pahami juga bahwa memang maknanya nggak bergeser. Maknanya. Kan beda ya, supaya kalau orang awam alaihim sama alaihum Ya. kan gitu. Memang dari sisi makna kan nggak ada perbedaan. Kayak orang Sunda sama orang Jawa ngomong sama A. Kan gitu. Ya dari sisi bahasanya ya, Ustaz ya. Ya. Tapi kan memang cuma 7 ini kan ya Pak ya. Berarti kan kalau ada lagi di luar 7 ini itu berarti nggak resmi gitu kan ngaco gitu. Ada 10 ada. 10. Hah? 10. 10 bacaan ada. Jadi Tadi kita 7 ya. ya 7 cuma ini kitabnya ini malah 10. Oh. Jadi guru yang 7 tadi punya murid lagi yang berbeda lagi. Luar biasa. Tapi kita nggak usah pusing ya. Iya iya. Pilih salah satu aja. Nah, nanti kalau balik lagi Pak Dodi. Ya, klik aja langsung. Enggak tadi langsung di Oh, langsung di Nah, langsung udah. Ini anu ya. Cara apa ya? Nah, ini Quran ini malah judulnya itu 10 ya. Asar ada 10. Jadi malah ada 10. Jadi 7 guru tadi punya murid yang berbeda lagi. Nah, ini masalah tulisan ya, alaihim alaihum. Terus langgam. Langgam itu ada lagi kan yang bayati, pernah dengar nggak? Iya. Bayati, terus jiharka, nah, itu irama. Nah, kalau mau Yang Jawa juga ada. Jawa ya. Iya. Langgam Jawa juga ada. Tengok Jawa. Tengok Jawa. Jadi ini saya contohkan ya bacaan. Ini ada audionya nggak ini Pak? Bisa Ada. Bisa ya. Nah ini jiharka. Ini coba diputar ya. Iya. Volumenya mana? Ya, ini saya mau perdengarkan ngajinya jiharka itu irama yang disukai Nabi. Tadi malam saya taruh di Asidik itu 23 rakaat 6 lagu yang dibaca. Keren kan? Rakaat 1 sampai irama ini nanti tanya-tanya setelah selesai lulusan PTIQ, lulusan perguruan tinggi yang apa seperti Ustaz Ahmad Hasan. Terakhir dia baca jiharka apa satu bidya. Tiap rakaat beda-beda lagunya. Enggak, 4 rakaat gitu ya. Nanti setelah Empat dia sholatnya empat. Enggak, dua-dua. Oh, dua-dua. Dua-dua tapi dipakainya namanya 4 rakaat awal irama ini. Saya juga
tahunya pas siarkah aja, pas terakhir loh ini kok ganti banget, nyeleneh banget karena siarkah itu beda banget, nggak bisa muncul ya. Siarkah itu iramanya kita cari-cari di TikTok aja. Itu mendayu-dayu kalau siarkah itu. Nabi nggak tahu suka yang itu. Ini ya. Nah ini pakai ini aja. Siarkah. Itu siarkah itu yang sering dipakai Nabi, tapi Nabi juga pakai yang lain, cuma sering suka itu. Itu apa nama iramanya? Jiharkah. Apa? Jiharkah. Jihad. J I har H A R kah K A H. Oh, jihad. Jiharkah itu yang disukai Nabi itu. Tapi kita nggak harus itu ya, mendayu-dayu kalau siarkah itu. Kalau nahawan misalnya ya, ini nahawan. Nahawan itu ini contohnya. Ini sekarang nahawan ya. Ini nahawan. Biasa untuk kawinan itu nahawan. Oke ya. Pak, kalau itu kan yang punya Sari Rasid itu kan disenangi banget, itu iramanya apa? Siapa? Sari Rasid. Seperti sudah es itu buat irama sendiri. Sari Rasid. Itu kan banyak orang suka banget kan Iya. Sari Rasid. Buat irama sendiri. Oh, dia buat irama sendiri. Iya, Karena jadi sebetulnya nggak apa-apa. nggak apa-apa, gitu ya. malah ada yang bilang disarankan memang sebaiknya membuat sendiri. Tapi yang populer 7 langgam ini ya, nahawan, terus kemudian bayati, kemudian itu yang memang enak, sudah terbukti enak. Ngarang sendiri sosok Coba tanya bapak yang bapak yang enak. bayat, jiharkah, nahawan, nahawan pakai D ya, nahawan, nahawan. Itu irama ya, bukan Iya. Terus ada bayati, beberapa langgam ya sebenarnya lah. Nahawan tulisnya wat. Bayati, Bayati. Jihadkah? Karena kan juga nahawan kan. Nahawan belakangnya D. Nahawat. Nahawan belakangnya Oh, pakai D. D. Nahawan. macam-macam ya.
Tapi yang penting tidak merubah ini ya. Kalau saja yang EE semua ada. Kalau kita kan cuma satu ayat. Ya, majak reha doang satu. Tapi kalau yang salah satu guru tadi semuanya E. Ada juga, ayo sebentar. Sudah. Ya. Gimana? Sudah. Maroko sudah. Yang apa? Namanya majak itu miring itu apa? Imalah ya. Imalah istilahnya kan. Guru asing imalah itu cuma satu. Tapi kalau guru yang lain cari ya. Banyak. Watu kewalali saji mawad dan rabbukum maqole. Itu variasi-variasinya. Yang penting sudah bisa jawab Ade Armando ya. Saya targetnya itu. Benar itu sering ilmiah tapi motong-motong gitu. Ini kenapa nih Pak? Memang mengalami apa ya bahasanya revisi ya. Tapi tidak mengubah arti. Sekarang yang lanjut ini saya kira udah terus tafsir. Sekarang kita masuk tafsir, Bu. Macam-macam tafsir. Nah, ini sekarang pengertian tafsir. Tadi depan itu adalah tafsir ya, bukan terjemah ya sebenarnya ya. Tafsir yang paling pendek. Nah ini saya percepat juga. Yang pertama di close dulu. Oh banyak kan ya. Ini kelemahan bahasa ya. Bahasa itu punya keterbatasan sebagai komunikasi. Jadi susah ya. Contohnya menjelaskan delima rasanya gimana susah ya. Contohnya Bapak Pak Nur contohkan apa utarakan bagaimana rasanya melahirkan anak. Iya nggak bisa. Ya susah. Itulah kelemahan bahasa di situ. Jadi kita harus hati-hati. Allah itu mau komunikasi dengan kita dengan bahasa. Nah bahasa itu punya kelemahan itu. Nah sehingga kita harus tahu. Karena dengan kelemahan itu ada ambiguitas dan sebagainya ya. Misalnya bisa itu kan bisa juga artinya racun ular. Tapi bisa itu juga bisa lulus ujian, gitu kan? Bisa ular mampu. Nah, itu maka muncullah ilmu tafsir gunanya untuk supaya tidak salah dalam memahami Quran. Ilmu tafsir itu muncul karena itu adanya kelemahan bahasa. Kalau bahasa sudah clear banget kita nggak akan salah paham ya nggak perlu ilmu tafsir. Maka muncullah ilmu tafsir. Nah
saya percepat aja. Tafsir itu artinya menjelaskan ya. Ada yang bilang beda dengan takwil, ya oke lah bilang, tapi menyamakan juga nggak masalah. Nah macam tafsir yang penting. Ada bil ra'yi, ada bil ma'thur. Bil ra'yi itu menyingkap yang dengan akal, menyingkap yang tertutup. Kalau bil ma'thur itu ayat dengan ayat. Tapi ada yang bilang juga, walaupun kita ayat disebabkan oleh ayat, kan tetap pakai ayat akal kan untuk menyambungkannya itu. Nah, makanya itu nggak ada sebenarnya yang murni bil ma'thur kalau ada bantuan dari ra'yi. Tapi secara besar itu. Nah, metode atau manhaj, orang bilang manhaj itu metode. Ada yang tahlili, ada maudhu'i, muqarrid, ijmali. Tahlili itu yang urut, ya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, kalau tafsir maudhu'i itu tematik, misalnya tafsir tentang hijrah, makna hijrah itu apa sih? Nah, kata-kata hijrah dicari di Quran, dikumpulkan lalu dibuat tafsirnya. Atau sabar, kata sabar dicari di Quran, dikumpulkan lalu dibahas. Oh sabar terakhir. Ini metode aja yang populer ya tahlil itu. Cuma sekarang karena waktunya pendek, yang populer maudhu'i tema. Kita temanya apa sekarang? Nah, tafsirnya. Metode muqarrid itu perbandingan, ijmali itu global ya. Kemudian corak tafsir. Kadang-kadang orang pengarang tafsir itu tergantung backgroundnya, dia kuat di bahasa seperti ahli bahasa, dia akan tafsirkan ya seperti Quraisy itu tafsirnya ya bahasa kata-kata itu kadang-kadang diperpanjang artinya seperti alat itu sesuatu yang menggantung itu yang lembut yang macam-macam. Tergantung backgroundnya si penafsir itu sendiri. Kalau Buya kan sastrawan, nah, nanti tafsir Buya itu nyinggung Padang, Singkara itu. Tafsir Sati mana ada nyinggung Dano Singkara. Nah jadi backgroundnya itu mempengaruhi juga. Ada corak fikih, ya ahli fikih. Begitu ketemu sholat, nah dibikinlah sholat itu rukunnya apa, ya gerakan-gerakannya macamnya. Ada tafsir Syiah, memang Syiah. Jadi Syiah ini kalau mau tahu ya perkembangannya ya. Jadi setelah tadi Muawiyah sama Ali itu berperang, itu terjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu yang pro Ali secara rasional. Artinya ya sewajarnya aja, memang Ali itu pemimpin. Ada yang pro Ali fanatik banget. Pokoknya kalau nggak Ali ya enggak. Sampai Ali itu sampai yang ekstrem sekali, Allah itu salah menurunkan wahyu, harusnya ke Ali bukan ke Muhammad. Itu yang paling ekstrem. Ya, Syiah yang fanatik gitu. Jadi pengikut Ali itu ada yang rasional, ada yang fanatik. Kemudian ada pengikut Muawiyah yang sahabat juga. Terus ada pengikut yang keempat Khawarij. Khawarij itu yang nggak suka Ali dan nggak suka Muawiyah. Dia kelompok sendiri di desa, namanya Haruriyah. Jadi terbagi 4 itu. Nah, yang Ali, pendukung Ali fanatik jadilah Syiah. Karena apa? Setelah Fatimah istrinya Ali meninggal, Ali pindah ke Kufah. Ali punya istri orang Persia. Istrinya Ali itu 3. Tapi kan jarang diekspos ya. Punya istri orang Persia dan itu punya anak. Nah, ini yang membanggakan Persia. Kemudian muncullah di Iran itu Syiah itu kuat. Ya. Nah kan waktu Muawiyah ngomong ketika Ali pindah ke Basrah ke Kufah itu, nah ini kan buktinya takdirnya kan Ali pindah. Jadi saya jadi khalifah. Ini kan sudah istilahnya ya takdir ini. Nah, tapi anaknya Ali yang urusan versi, kalau bahasa kasarnya gumbanui takdir piye, bukan takdir itu apa? Licik, ya licik lah gitu. Itu bantah itu cucunya yang versi itu. Makanya ada aliran filsafat atau aliran yang orang itu seperti apa? Debu yang berterbangan. Ya manut Gusti Allah ya, kayak tadi Muawiyah. Jadi buktinya ya Ali pindah ya udah. Tapi ada yang melawan. Enggak, semuanya harus tergantung kita. Kalau kita nggak berubah ya nggak berubah. Walaupun ada ayatnya juga kan. Tapi kan dua-duanya ini ada gunanya ada tidaknya kan.
nggak mutlak qadariyah, nggak mutlak. Nah, tafsir Syiah itu ya karena kuat sekali ya, itu ada. Bahkan dikutip Quraisyah banyak, Quraisyah mengutip atau ayat dari Syiah. Makanya itu orang yang nggak suka Syiah, terutama Wahabi ya, itu menuduh Quraisyah itu udah ngotak aja, udah jangan dibaca kitabnya. Ya kan kita kalau ilmuwan ya semua dibaca kan, kita punya Marxisme aja kita baca, tapi kan kita tidak amalkan kan gitu ya. Korea kan lebih cenderung dituduh Syiah. Iya, karena corak Syiah itu dia jadikan referensi. Syiah itu seperti ini ya, surat itu Abasa wa Tawalla tadi. Ketika Nabi ngajar penggede-penggede Quraisy, datanglah Ibnu Maktum yang buta, kan berwajah muram, masam. Itu orang Syiah nggak mau menafsirkan itu. Nggak mungkin Nabi sejahat itu akhlaknya. Yang berwajah masam itu penggede Quraisy. Seperti itu tafsiran Syiah. Nggak mungkin Nabi sejahat itu, tapi ya orang Sunni ya memang tegurannya ke Nabi gitu. Ya kan itulah tafsir ya, makanya kita udah harus lapang dada aja kalau membaca tafsir. Makanya itu kalau yang isi Al-Fat itu lulusan hadis orangnya ngaku, kalau lulusan tafsir pasti orangnya fleksibel. Kalau hadis itu kan lebih tekstual. Ada yang corak politik, fokusnya politik. Itu contohnya siapa? Tokoh Ikhwanul Muslimin yang ngarang dari Quran, Sayyid Qutb. Itu kalau menafsirkan itu, kalau ada ayat-ayat tentang sholat itu lewat-lewat aja, tentang puasa aja. Tapi begitu tentang Fir'aun Musa, wah sama dia juga. Makanan kok nih, kerjanya Fir'aun, terus kolaborasi dengan Korun, kolaborasi dengan Haman, wah dia baca, dia detailkan itu. Nah itu tafsir politik yang seperti itu. Kalau baca itu memang kita pengen bergerak gitu ya, pengen perang gitu ya, begitu baca itu. Karena memang situasinya yang itu ditulis di dalam penjara lagi ya, jadi benar-benar pemberontakannya tinggi. Ada yang corak akal, menggunakan akal, ada yang corak sufi, ada yang corak ilmi, jadi ilmiah. Tentang daun kok dibahas macam-macam daun, di tafsir itu ada gambar-gambar. Tentang hewan nanti digambarkan macam-macam hewan, macam-macam. Oke. Terus tadi ya, ini contoh-contohnya udah saya lewatin aja. Nah yang penting ini tafsir itu ada yang makbul, ada yang mardud. Apa? Oh, Anda menjelang maghrib. Nggak muatan. kalau dulu sampai maghrib, sekarang sampai asar kan. Yang penting perempuan nanti kan ngomel tangganya kalau maghrib. iya. Telepon bapak itu. Lewat GoFood aja Bu, pesan GoFood dari sekarang. Ya apa Iya, harus nyiapin. orang suaminya mintanya urat bisa Ini dipikirin urat. terus direbusin. Memang nggak ada yang gitu. Harus. Oke. Yang penting tafsir itu ada yang makbul diterima, ada yang mardud gitu. Itulah orang hujan. Iya. Lampu ini aja, Mas Nur, ini loh. Saya lagi nyari Lampunya, saklar. nah itu Pak Eri itu. Iya. Ini harus colokin. Oh, disolokin. Saya lagi nyari nyalainnya gimana. Tafsir. Nah, satu lagi ya, soal riset ya, masih ada waktu ya. Ini yang Di penting. luar kali ya. Di luar itu kan. Enggak, ini colokan tapi hanya pada lampu itu. Yang lampu ini Gak apa-apa, pakai itu aja, lampu itu aja. Fokus. ya, tapi kan itu buat ini. Oh. Sorry. Ya, anu aja Pak, sini aja Pak. Iya, iya. Sama aja. Kan tak di silau ya. Silau ya? Di kawasan. Oh iya. Nah, ini Ini materi yang benar-benar agak sulit ini karena ini ilmu tafsir itu di sini. Kalau ibu kuasain ini nanti baca tafsir enak. tafsir.
Emang benar tadi saya garis bawahi kalau udah bicara tafsir harus berlapang dada. Gitu. Saya juga menafsirkannya banyak orang yang harus berlapang dada kalau enggak memang. Beda-beda. Iya. Nggak mungkin sama namanya nafsir. Bid'ah gitu Iya. lain. Masing-masing menafsirkan sendiri. Iya. Iya, Bisa juga berjamaah nanti kalau dalam dada. Nggak usah jauh-jauh. Ini saya namanya Salamnya udah beda kita. kita beri nama pisau analisis ya. Artinya pisau untuk menganalisis makna ini buatannya ulama ini. Maksudnya Syafi'i dan kawan-kawannya. Nah, pertama mantuk mafhum. Mantuk itu makna yang ada di lafaz. Jadi ya apa yang ditunjukkan lafaz itulah maknanya. Atau bahasa Indonesia itu tersurat atau eksplisit, tersurat, eksplisit. Mantuk. Jelas. Istirahat. Ya yang apa yang kita jelas Tulis. tertulis. Tertulis. Contohnya ya. Nah seperti ini. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Jelas banget. Kaum Ad ya ada namanya kaum namanya Ad. Mendustakan, ya, mendustakan rasul. Jelas kan? Kaum Ad telah mendustakan rasul tahu yang diputus makanya. Jadi ya wis, ini artinya memang susah diartikan yang lain ya. Kaum Ad itu namanya mantuk. Tersurat, tersurat. Nah, ada juga mafhum. Nah, kadang-kadang malah makna itu bukan yang itu yang dimaksud, walaupun tertulisnya itu. Contohnya gini, misalnya ya, Wira ada tamu, tamunya bapaknya Pak Ari. Terus Wira bilang ke pembantu yang ada di rumah atau ke anaknya, tolong buatin kopi. Itu kan otomatis ya, buatin kopi gitu ya. Terus nanti anaknya Wira datang ke tamu, Pak mau kopi? Aku nggak minum kopi, aku aja. Terus akhirnya anaknya bikin teh kan. Begitu anaknya datang bikin teh, terus Wira lihat, loh kok teh? Aku Wira marah? Kan enggak, kan kopi tadi hanya otomatis saja kan. Buatin kopi, tapi maksudnya bukan kopi ya. Gitu. Maksudnya minuman hangat. Pokoknya minuman yang sesuai dengan kita, cuma ya gampangnya kopi gitu. Nah, Quran banyak yang begitu, ngomongnya gitu tapi belum tentu itu gitu loh. Nah, harus ngerti kita. Kalau nggak ngaji ya nanti keprosok ke hal yang salah. Jadi justru yang dimaksud itu bukan itu. Mafhum namanya, mafhum. Jadi implisit, yang tersirat. Kalau bahasa cinta kan banyak yang tersirat kan. Ngasih mawar itu maksudnya apa? Jadi Pak sebenarnya ke situ Pak. Kasih sesuatu. Berarti ini Ya. kode ya. Tapi di Maknai lain. Kode. tapi di teks juga demikian. Dan ini penting. Kalau ada aliran yang nggak mau menerima mafhum, ada bu. Saya punya teman tuh menolak mafhum sampai bertahun-tahun ya. Akhirnya akhir-akhir ini sudah mulai bisa menerima bahwa ada makna mafhum. Sebelumnya nggak mau, pokoknya harus teks. Masuk terus ya. Iya, susah. Nah, ini kalau nggak ngaji gini ya nggak ngerti. Ada makna mafhum itu. Nah, ini contohnya ini misalnya. Ya, contohnya gini. Apalah takdirun. Nah, ini kan artinya awal, mantuknya itu menggunakan akal, Pak. Akal kan ini. Menggunakan akal. Menggunakan akal ini tinggu apa akal? Kalau tangan kan memegang, kaki menendang. Menggunakan akal ini ya tinggu nyundul pala. Ya, di sini berarti ini bukan makna mantuk ini menggunakan akal itu. Jadi maksudnya apa? Menggunakan akal itu berpikir. Nah, jadi ini sudah mafhum itu. Aslinya itu menggunakan akal, itu mantuknya. Tapi maksudnya Gusti Allah itu bukan menggunakan akal, tapi berpikir. Nah, kalau menggunakan tangan mungkin mukul. Menggunakan akal itu dia maksudnya nah, berpikir. Berpikir tentang apa? Masa lalu, saat ini, ke depan. Nah, gitu. Ini maknanya mafhum. Harusnya begini artinya. Tapi di bab diartikan begini. Tidak berpikir loh, kok berpikir tidak ada kata pikir di sini.
Di ayat lain takilun juga bisa jadi apakah kamu tidak berakal gitu kan, atau Ya, bisa bisa. jadi. Karena basicnya sama. Apalah. Tapi kalau nanti orang teks nggak mau memakai, nggak bisa berpikir, pokoknya ya akal. Nah, kamu akal itu untuk apa? Kan bingung. Ada kaitannya pastinya Ustaz dengan deretan tafsir lainnya kan, dengan kalimat yang lain. Ayat sebelumnya Nah, maksudnya. maksudnya itu di deretan itu kan nggak murni berdiri sendiri. Oh iya, itu. iya, betul. Maksudnya, Dia lagi bahasan kan nih, gitu kan? iya betul. Mengapa kamu menyuruh orang lain Ya, ketika kan kamu melakukan itu? ada kalimat kata kerja mengerjakan kan gitu. Ya. Nah tadi kan konteksnya kan kalau menggunakan akal mengerjakan apa gitu kan? Nah berpikir. Gitu. Ya. Oke ya, jadi ada makna mafhum penting ya. Ini visual analysis. Jadi kalau baca teks, lihat mantuknya apa, mafhumnya apa, itu jangan lupa. Tuh. Contohnya ini nih. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ya, la yang masukku illa mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Nah, ini kalau kita maknanya mantuk yang kita pakai, di sini konteksnya adalah Quran. Jadi tidak ada yang menyentuh orang kecuali orang yang suci. Orang teks ya suci itu ya suci badan, berarti harus wudu. Nah, jatuhnya ke sana. Kalau orang teks ya, orang makna mantuk itu berarti harus megang Quran, harus wudu. Nah, tapi kalau orang mabuk, orang-orang kaitannya antara bersuci sama pemahaman. Kalau di sini berarti menyentuh itu bukan megang. Zaman dulu Quran juga belum ada kan mushafnya. Enggak ya? Kan belum ada mushaf. Menyentuh apa? Berarti di sini menyentuh itu memahami. Jadi tidak ada yang memahami kecuali orang yang suci. Suci apanya? Ya suci batinnya, suci akalnya. Ilmu tafsir itu di situ mainnya. Ya. Jadi kalau mana teks, mana mantuk ya menyentuh, memegang. Tapi orang mampu Quran belum ada, berarti bukan menyentuh, tapi memahami itu artinya. Jadi tidak ada yang memahami kalau orang yang suci apanya? Ya, orang bebal kalau kudu bolak-balik ya nggak paham. Atau bajunya kena hadas nggak tahu ya kan? Nah, ya walaupun ada juga terus tengah-tengahnya ya aku kan begitu mati Quran itu silakan. Itu ya. Ini tafsir itu mainnya di situ aja. Mantuk itu. Jadi kalau ada orang mau maknakan apa ya itu Anda kan berdasarkan pada mantuk, kan ada makna yang lain. Nah gitu. Mantuk dan mantuk. Contoh ini harus apa menaikkan celana di atas di atas mata kaki. karena sobo. Itu kalau orang teks ya harus ini. Tapi orang mabuk kan yang penting nggak sombong, itu kan ada sombong. Nah, selalu berbeda nanti. Tapi kita tahu, oh kamu begitu ya silakan, tapi jangan maksa orang lain. Nah, gitu. Itu ya. Jadi mantuk mabuk ini udah itulah, itu dikuasai aja kalau baca Quran, tadabbur Quran. Jangan langsung baca teksnya, tapi direnungkan. Oh ini maksudnya gini, maksudnya apa? Ini tadi yang menyentuh tadi ya. Terus yang kedua ini, hakiki majasi. Ini pisau yang kedua. Pisau yang pertama mantuk langsung, pisau yang kedua hakiki majasi. Hakiki itu makna yang sebenarnya, hampir sama dengan mantuk. Terus kalau majasi maknanya kiasan. Berarti hakiki ini orang yang dimana janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin. Jelas ya maknanya ya. Ya kalau mau masuk rumah harus minta izin, itu jelas. Itu. Kalau majasi gini. Nah di sini ada kata-kata sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Ya. Nah, inna fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia fadilah itu ada di tangan Allah. Allah punya tangan enggak? Kan Allah nggak bisa kita bayangkan. Kalau Tuhan bisa dibayangkan namanya bukan Tuhan. Kan gitu. Jadi Allah itu kayak apa nggak bisa dibayangkan. Tapi di situ Allah mau pakai kata-kata tangan. Pasti Allah punya tangan. Lalu bayangkan tangannya jadi 5. Udah salah tafsirnya kalau kita bayangkan.
Tuhan itu nggak pernah dibayangkan. Nah makanya di sini ya artinya ya tangan Allah, tapi pemahaman kita mosok kabarnya di tangan Allah. Maksudnya apa ya? Dikuasai atau apa? Itu namanya makna majas. Kalau bahasa kita majas itu kiasan. Ini bedanya mati sama mati itu. Hampir sama sih. Hakiki. Ya kalau agak sulit dibedain gitu. Kalau yang awam gitu. Iya. Bedanya sih kalau majas itu lebih ke kiasan-kiasan. Seperti kalau ada konsentrasi nyur melambai, kan buah nyur nggak bisa, tapi kan kena angin dari bawah nyur melambai. Dan dia niatnya kan nggak melambai, kena angin. Jadi justru yang kedua haki majasi. Jadi kalau ada orang pokoknya tangan awal ya nggak usah disemangat tangan awal, berarti dia aliran hakiki. Dia nggak mau menerima majasi. Kalau kita sudah belajar ya ada hakiki ada majasi. Jangan diambil satu saja. Nah, seperti ini nih. Mengapa Allah menggunakan bahasa lagam untuk istri kita? Nah, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Kenapa pakai kata-kata hadut ladang? Kok nggak to the point? Nah, di Masjid Al-Fat kemarin di grup kita masih ada. Awal itu to the point. Awal itu to the point lah. Belok-belok bahasanya. Tak kasih ayat ini. Kita upload ini. Ini kok alat, kok pakai ladang, kok nggak to the point aja. Istimewa adalah apa? Kok pakai ladang? Nah, ladang artinya juga tempat tanam benih, yang diolah, dirawat, ditanam, dipupuk, dijaga, menginspirasi. Kalau diartikan apa ya, bahasa nggak punya majas, ya kita jadi kering. Memahami Quran itu kering. Itu ladang, ya sudah ladang, dicek-cek mau diapain? Jadi penting ya. Siswa kedua hakiki majasi dan Quran banyak. Kan anehnya orang yang berdebat gitu kadang-kadang nggak baca Qurannya gitu. Pokoknya Quran itu ya nggak boleh ada kiasan-kiasan. Awal itu to the point. Tangan gitu. Langsung tak kasih ayat ini diam gitu. Ini coba artikan apa ya? Baca. Bingung dia. Jadi ngomong itu kayak nggak pernah baca Quran gitu. Hitam putih. Nah, hitam putih tadi ya. Maksudnya awal itu to the point. Bahasanya itu kadang-kadang bombastis. Oke ya, hakiki majaz sudah. Ada lagi kisah ketiga, mutlak muqayyad. Mutlak itu satu pengertian. Terus kalau misalnya gini, musyrikat gitu ya. Janganlah kamu menikahi wanita yang musyrik sebelum kawin. Ya sudah, wanita musyrik kan, nggak ada syarat apa-apa kan. Ya, kamu janganlah menikah orang musyrik itu jangan menikahi wanita musyrik sebelum kawin. Sudah musyrik. Nggak ada kata-kata musyriknya itu harus gadis atau janda kan nggak ada. Ya namanya itu mutlak. Ya udah musyrik. Mau janda mau itu silakan. Nah, itu namanya mutlak. Tapi kalau muqayyad itu satu ayat itu ya harus dikuatkan dengan ayat yang lain. Jadi menunjuk pada satu pengertian dengan tambahan pengertian yang lain. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah tadi ajaran Islam tadi, Quran tadi tidak bisa dalilnya cuma satu ayat, tapi harus 30 juz ditawafin. Itu maksudnya karena ada ayat yang sifatnya muqayyad. Dia akan membingungkan kalau dipahami sendiri. Contohnya di sini ya, di ayat Al-Maidah ayat 3 itu ada wadamu. Wadamu itu artinya darah. Jadi diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas selain ini ayat di Al-Maidah ayat 3 darah. Tapi di ayat yang lain, nah ini Al-An'am ayat 145, di situ
Daman masfuhan, darah yang mengalir. Kok beda? Diharapkan bagimu itu darah yang mengalir. Daman masfuhan. Kalau yang tadi cuma daman, kita lihat lagi. Nah ini, cuma ini nggak ada masfuhannya kan? Diharapkan darah. Apa kita menurut Gusti Allah atau si Ali nulisnya kurang atau Muawiyah nulisnya kurang, Zaid bin Thabit nulisnya kurang, apa menurut itu? Kan enggak, kita nggak berani begitu. Berarti ada ayat yang memang koyak, dia akan dipahami setelah ada dikaitkan dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Di sini zaman dulu, maka diajarkan zaman masfuhan. Yang diharamkan itu darah yang mengalir. Jadi kalau hati itu kan darah ya, tapi boleh dimakan karena nggak ngalir. Nah dari sini sebetulnya mutlak koyak itu. Kalau kita berpegang dengan mutlak, darah nggak boleh. Kalau hati berarti haram. Kalau kita nggak paham mutlak koyak itu, makanya itu tafsir penting. Ini munculnya fikih juga dari sini. Perbedaan fikih itu pemahaman dari. Makanya itu kalau ini ada hadis sampaikan dari itu walau satu ayat, hati-hati nih, jangan satu ayat tapi satu pengertian, nah, satu kesimpulan, jangan satu ayat disampaikan. Celakalah orang yang sholat, mana coba? Kalau itu sholat disampaikan, orang juga sholat. Oke ya, itu cukup 3 pisau itu dikuasai ya. Masih banyak pisau yang lain tapi 3 itu ya. Apa diulang? Matuk, hakiki, adasi, terus murad. Sudah 3 itu. Nanti kalau baca tafsir, itu intinya. Ada pertanyaan nggak? Minggu depan sudah masuk ke hadis ya, sesi kedua. Nah ini kalau bolong satu sesi aja nggak lengkap jadi punya baju. Ya. Ya nggak tahu yang lainnya gimana, mau jam 9 masih boleh. Tapi tetap 4 jam ya. Jadi habis luar masih ada sedikit. Nah, karena nanti diumumkan di itu tadi. Ini nggak ada lampu ya. Ini online, apa rekam aja? Mbak, nggak bisa online, rekam aja. Saya tidak fasilitas Zoom gimana? Baik, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Kalau ada silakan masih. Nanti aja lewat. Oh nanti boleh saya masukkan grup PAI ya. Ada grup Jadi PA. bisa pertanyaan bisa disampaikan. Banyak grup. Aku udah punya banyak sebenarnya. Nanti Pak Rizky saya masukin nih. Jadi ini angkatan ke-12 nih. Jadi udah 12 tahun saya ngajar di sini. Ini angkatan ke-12. Tapi dulunya kadang-kadang satu. Saya mau nyetak kader Pak. Siapa yang dicetak? Yakin atau Pak itu Pak Fajar. Memang setiap tahun kadang-kadang sekitar 10, 8, 5. Mungkin inilah ada banjir. Harusnya ada lagi Mas Aziz tapi nggak bisa. Ada juga Pak sama Pak Nur. Baik, untuk materi ini saya kasih pengantar dulu ya. Ini ada Bu Vivi, Bu Yunita, Bu Era, Pak Rizky, Pak Arif Abigil, Arif Gunapraja Abigil. Nah, materi PAI ini
diawali dari survei seorang ulama Solo, sekretaris umum mahasiswa Solo. Dia survei ini sawahnya dia jual Pak di Ngawi. Ya Ngawi dia dari sekretaris umum. Duitnya itu untuk survei ke Sumatera, kemudian ke Jawa, ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, ke Timur. Sebenarnya umat Islam itu pemahaman Islam sampai seberapa? Quran surat Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini adalah landasan bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada kafatan linas, seluruh manusia. Kalau seluruh manusia berarti ya kalau ada di kutub ada manusia ya berlaku di sana. Kalau di Khatulistiwa ada manusia berlaku di sana. Kalau ada zaman sekarang ada manusia berlaku saat ini. Kalau ada manusia nanti 1000 tahun lagi ya akan berlaku 1000 tahun lagi. Nah, dengan statement ini kita mengingat ya jumlah ayat Al-Quran, atau saya sebelum itu masuk bagaimana perkembangan masalah dulu pada waktu Nabi diutus menjadi Nabi.